فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، ma'asyiral muslimat, ibu-ibu, para talibat ilmu, azani Allah wa iyyakum, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan keafiatan. Yang semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semakin dekat, semakin mudah dan banyak melakukan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun musim kebaikan telah berlalu, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa memberikan berbagai kebaikan dan kenikmatan serta pahala bagi seorang hamba yang senantiasa menunjukkan ubudiyahnya, penghambaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat ini kita masih berada di bulan Syawal, maka mari awali dengan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga amal-amal saleh kita, ibadah dan ketaatan kita sepanjang bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhir pula ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di bulan Ramadan, pada musim-musim kebaikan, cenderung hamba-hamba kebanyakan dimudahkan untuk melakukan ketaatan.
Karena syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kita telah berlalu melewati itu semua. Syawal harusnya menandakan hamba itu semakin taat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersemangat untuk beribadah, melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara bahasa Syawal adalah peningkatan, bukan waktu istirahat dari aktivitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara bukti nyata atau tanda-tanda amalan seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adanya peningkatan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk ibadah-ibadah yang mungkin dulu belum dilakukan atau belum dirutinkan. Maka sebagai tanda diterimanya sebuah amal oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan taufik untuk dia dimampukan istiqamah di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara muara dari semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, bila kita mengingat kembali ibadah-ibadah yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan, semua muaranya adalah mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan atau pembebasan dari api neraka, aidkun minan nar. Hampir seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan muaranya adalah agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya adalah puasa yang menjadi ibadah yang identik dilakukan di bulan Ramadan, dan itu wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan pengharapan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga hadirnya Ramadan kemarin itu adalah sebagai hadiah istimewa yang diperuntukkan, dikhususkan hanya kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sepanjang 11 bulan yang dilalui pastilah penuh dengan dosa. Banyak kemaksiatan baik yang kecil maupun yang besar dilakukan oleh seorang hamba. Maka ada 1 bulan untuk melebur seluruh dosa-dosa yang telah dilakukan, sehingga bulan itu dinamakan bulan Ramadan. Karena makna Ramadan adalah peleburan. Jadi lebur dosa-dosa kita dengan ibadah atau amal saleh yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Selain ibadah itu melahirkan atau bermuara untuk mendapatkan ampunan dan pembebasan
dari api neraka, maka Ramadan juga dijadikan sebagai madrasah, sebagai tempat kita dididik, ditempa berbagai pendidikan yang itu agar jiwa hati kita semua siap untuk menjalani 11 bulan ke depan hingga nantinya kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Nah, di antara tarbiyah pendidikan di bulan Ramadan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai rutinitas ibadah dan ketaatan atau syariat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya adalah tarbiyatu as-sabru, pelajaran sabar. Sebulan kita diajarkan ditempa untuk dilatih kesabarannya. Dalam puasa, seorang hamba yang sungguh-sungguh melakukan ibadah puasa, pada hakikatnya ia sedang dididik kesabarannya. Yang mungkin di luar bulan Ramadan ia bebas untuk menikmati berbagai makanan yang halal. Siang, pagi, siang, malam ia boleh menikmati segala bentuk makanan. Namun ketika tiba bulan Ramadan, ia harus bersabar untuk menahan diri. Maka makna sabar dalam sisi bahasa adalah habsu an-nafs atau al-imsak, menahan diri sampai terbenamnya matahari. Ini mengajarkan bahwa pahitnya kesabaran akan bermuara kepada manisnya dari pengorbanan dan kesabaran yang dilakukan. Maka sabar yang dilakukan semua akan ada finishnya, semua akan ada akhirnya. Maka puasa, dari ibadah puasa juga mengajarkan hakikat dari kesabaran tersebut. Pahit memang di awal, tapi ia akan berakhir dan dapat dinikmati kelezatan dari kesabaran tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari puasa juga diajarkan kesabaran yang kita bisa lihat saat menanti akan berbukanya atau iftar, berbuka puasa. Seorang hamba akan senantiasa menahan dirinya meskipun waktu berbuka tinggal beberapa menit lagi. Dia tidak akan mendahului atau mencuri setat untuk berbuka atau membuka puasanya. Dia sabar menanti sampai betul-betul tepat waktunya untuk berbuka puasa. Dan ternyata hal ini sejatinya juga melatih mental kita, melatih manajemen emosi kita. Karena di luar sana banyak yang belum selesai kaitan dengan mengatur dan memanage emosinya. Maka sejatinya orang yang sungguh-sungguh melakukan puasa pastilah didapati pada dirinya
emosi yang dapat dimanage dengan baik. Tidak meluap-luap, tidak terburu-buru, dan bentuk emosi yang negatif lainnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa, ibadah puasa juga kita dilatih untuk sadar akan status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu kita tidak bisa memutuskan sebagaimana keinginan kita. Kapan kita harus menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu kita, kapan kita mengakhirinya, semua diatur oleh syariat, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa menentukan itu semua sesuai dengan keinginan atau hawa nafsu kita. Ini menunjukkan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar dapat menerima segala ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan maupun hawa nafsu kita. Tapi bila seorang hamba menerima, dia rida dan ikhlas menjalaninya, maka niscaya muaranya adalah pemberian kenikmatan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, "Wa inna shaum li wa ana ajzi bih." Puasa itu milikku, puasa itu untukku. Oleh karena itulah aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Sehingga begitu besar ganjaran dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang benar-benar ikhlas dan ridha. Baik ridha atas ketentuan dan takdirnya, ia harus menahan diri untuk tidak makan dan minum atau mengikuti hawa nafsunya sepanjang hari, dan ikhlas dalam melaksanakannya. Bagi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah yang berikutnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan yang kemarin kita berada di dalamnya, bahwa semakin kita disadarkan bahwa kita adalah ibadullah, bahwa kita adalah hamba Allah, sehingga kita sangat butuh dengannya. Karena semakin dekat hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ia mendapatkan hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin ringan dan mudah fisiknya, tubuhnya untuk diajak beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, semakin jauh hamba itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berat, semakin sulit dan susah fisiknya, jasmaninya untuk diajak beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengingat saat-saat kita melakukan berbagai bentuk ibadah, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, kita harus bergadang. Jam tidur berubah. Kita harus i'tikaf.
dan berbagai ibadah-ibadah yang dilakukan sepanjang malam itu. Dan itu semua dapat hamba lakukan dengan semangat dan sepenuh iman. Karena atas hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tarbiyah pendidikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan kemarin adalah i'timad al-'abdi 'ala Allah. Bukti bahwa kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa pada surah Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 terselip di antara ayat-ayat tersebut perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dinyatakan bahwa semakin seorang itu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu membuktikan semakin bergantungnya kebutuhannya, semakin butuh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membuktikan juga bahwa dirinya, hamba tersebut, tidak mampu melakukan apa-apa, tidak mampu mendatangkan manfaat atau mudarat atau menahan atau terlindung dari kemudaratan, melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa adalah bukti nyata kebergantungan hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaliknya, ketika hamba itu jarang berdoa, bahkan hampir tidak sama sekali memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bentuk kesombongan hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menandakan bahwa hamba tersebut jauh hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga membuktikan bahwa ia tidak benar-benar mengenal Rabb-Nya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan kita banyak diperintahkan untuk memperbanyak berdoa. Karena sepanjang hari yang dilalui seorang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang mustajab, sehingga lisannya senantiasa memohon kebaikan demi kebaikan dan berharap itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengingat satu riwayat, sebuah hadis qudsi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali.
Kata Allah pada hadis kursi, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni segala dosamu yang telah lalu, dan aku tidak pedulikan lagi. Mari kita perhatikan hadis ini dengan baik, kita pahami dengan baik. Sepanjang hamba itu berdoa dan memohon kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya apa yang menghalangi seorang hamba untuk banyak memohon, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia memahami dan mengingat bahwa itu juga akan menghantarkan dan dapat ia memperoleh ampunan dari dosa-dosanya. Bahkan Allah mengatakan wala ubali, aku tidak pedulikan lagi. Kemudian lanjutan dari hadis qudsi ini yang tidak kalah pentingnya, ya bani Adam, wahai anak Adam, law balaghat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Mulia Allah menegaskan, wahai anak Adam, jika dosamu membumbung tinggi setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, niscaya atau pastilah aku ampuni, wala ubali, dan aku tidak pedulikan lagi. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita semakin tersadarkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena sungguh tidak ada yang dapat mengampuni, mengangkat, menghapus semua bentuk dosa-dosa yang kita lakukan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga pernah Nabi ajarkan kepada sebuah doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta diajarkan satu doa. Bayangkan seorang Abu Bakar As-Siddiq, Nabi ajarkan doa yang sangat dibutuhkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah melakukan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah dosa-dosaku ampunan dari sisimu. Warhamni, rahmatilah, sayangilah aku. Wa innaka ghafurur rahim, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Dan sesungguhnya kalau kita lihat, kita cermati, yang paling membutuhkan doa tersebut sejatinya adalah kita semua. Mungkinlah Abu Bakar Siddiq kezaliman sangat minim, tidak sebanyak yang kita lakukan.
telah membuktikan bahwa kita lebih butuh doa tersebut dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian lanjutan hadis qudsi berikutnya. Allah berfirman, "Ya bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqaitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, pastilah la ataituka biqurabiha maghfiratan. Pastilah aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi. Allahu akbar. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rabb kita, pencipta kita yang begitu penyayang, begitu pengasih kepada kita semua. Maka di bulan Ramadan mengajarkan kita bahwa hanya Allah lah yang patut kita bersandar kepadanya. Kita disadarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada orientasi dan tujuan utama kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita terlalaikan, terpalingkan hingga hilang fokus dan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari bulan Ramadan kemarin adalah menyadarkan kita bahwa sebanyak apapun dosa-dosa yang kita miliki, bahwa peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dengan tiga hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, ketauhidan. Sepanjang seorang hamba menjaga hubungannya kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kunci dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat besar peluangnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi al-istighfar, katsirul istighfar." Beruntunglah seorang hamba mendapati pada catatan amal salehnya katsirul istighfar, banyak istighfar. Dan ini akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah perbanyak doa. Jangan pernah ragu atau sangsi bahwa apakah Allah akan mengabulkan, apakah Allah akan mengistijabah dari doa-doa yang kita baca atau lantunkan. Kita tidak perlu khawatir dan sangsi bahwa Allah akan membalas. Allah akan menerima, mengijabah daripada doa-doa kita. Kita perlu mengingat apa yang menjadi pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku tidak pernah mensaksikan
apakah doaku dikabulkan atau tidak. Aku tidak pernah mengkhawatirkan akan doa-doaku dikabulkan oleh Allah atau tidak. Yang aku khawatirkan apakah aku masih diberikan kesempatan untuk berdoa. Dan mari kita juga perhatikan pernyataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jika apa yang aku inginkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doaku, maka aku sangat bahagia karena itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga jika apa yang aku inginkan dalam doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun demikian aku bahagia. Maka dalam hal ini, dalam berdoa tidak ada istilah mempertanyakan apakah Allah mengabulkan atau tidak. Tapi berdoalah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Karena doa itu adalah ibadah. Kalaulah Allah tidak mengabulkan saat kita hidup, itu kelak akan menjadi tabungan pahala kelak pada hari kiamat nanti. Karena bisa jadi Allah kabulkan dalam bentuk yang lainnya. Maka ini harus kita tanamkan dalam diri kita semua. Semoga yang singkat ini menjadi pencerahan dan insight bagi kita semua. Dan mari kita terus berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, agar dimudahkan menjadi hamba-hamba yang rabbani, hamba yang senantiasa sepanjang hidup beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb kalian hatta ya'tiyakal yaqin, hingga kematian mendatangi kita. Rasulullah ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya jika Syawal adalah bulan peningkatan serta jadi penanda diterimanya amal. Bagaimana dengan amalan kami hari-hari ini? Tidak lagi tarawih selepas Isya, tidak lagi bisa menghatamkan Al-Quran lebih dari 1 kali dalam sebulan, kembali banyak menggunakan waktu untuk bekerja, waktu-waktu yang kami pergunakan untuk sholat atau baca Quran seperti saat Ramadan sudah tidak lagi sama. Seperti ini setiap tahun sepanjang hidup kami. Bagaimanakah seharusnya kami melalui bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya? Apakah banyaknya ibadah kami di Ramadan kemarin tidak diterima? Semoga kami mendapatkan taufik dan baik. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya perasaan khawatir akan diterima tidaknya ibadah. Satu sisi adalah hal yang positif, karena itu aplikasi dari rasa khauf. Jadi rukun ibadah itu ada mahabbah, ada roja, ada khauf. Nah, para ulama salaf juga mengamalkan hal ini, tapi tidak parsial.
tidak mengamalkan satu meninggalkan yang lain. Ya. Ada rasa kekhawatiran, sehingga apa? Sehingga setelah bulan Ramadan ulama-ulama salaf, para orang salaf itu banyak membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka banyak berdoa agar diterima semua bentuk ibadah dan ketaatan sepanjang Ramadan kemarin, dan dipertemukan pada bulan Ramadan berikutnya. Ini bentuk khauf, tapi juga di dalamnya ada roja dan ada cinta, kecintaannya kepada Allah, sehingga muncul hal itu. Yang tidak boleh adalah kita ada kekhawatiran tidak diterima amalnya, ya, sehingga kita pesimis. Ini akan menjadikan hamba itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga hal ini, ada mahabbah, roja dan khauf, ini menjadi satu kesatuan. Ada khawatiran, tapi di dalamnya ada pengharapan, ya, dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hakikatnya diterima atau tidak hanya Allah yang tahu. Maka di antara tandanya memang kita tidak, ya, tidak sepenuhnya meninggalkan amalan tersebut. Tapi kalau tadi dicontohkan seperti tarawih, tarawih itu amalan hanya di Ramadan. Yang masih bisa kita lestarikan adalah salat tahajud, qiyamul lail. Mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadan, tapi paling tidak kita tidak meninggalkannya. Demikian juga bacaan Al-Quran kita. Tidak kemudian begitu masuk Syawal, kemudian semua ibadah jadi istirahat. Tapi kita berusaha, ya, kita berusaha menjaga, ya, mengistiqomahkan dari ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan, yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Kemudian tidak berarti kemudian kita merasa bahwa berarti ibadah saya yang di bulan Ramadan tidak terima. Tidak demikian. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita berusaha ibadah-ibadah seperti sholat 5 waktu kita tepat waktu, terjaga dengan baik. Kalau bisa berjamaah, kita berjamaah, khususnya bagi ibu-ibu yang keutamaannya adalah sholat di rumah. Tapi bukan berarti dilarang di masjid. Ya. Tapi paling tidak ada perubahan dari tahun kemarin. Setelah selesai Ramadan adalah ketepatan waktu dalam melakukan ibadah yang wajib. Kemudian menjaga rutinitas daripada bacaan Qur'annya. Mungkin bisa jadi tidak sebanyak di bulan Ramadan. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dalam tafsir Tabari itu, Allah itu menetapkan sebuah syariat, ya,
itu pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Kemudian pada ayat yang lainnya juga dinyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ibadah yang bisa kita lestarikan, bisa kita jaga, istiqomahkan, ya, maka kita jaga dengan baik. Ya. Puasa misalnya, bisa jadi nggak mungkin kita tiap bulan puasanya seperti Ramadan. Ada pilihan, ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa Nabi Daud, atau sekarang puasa Syawal 6 hari, Sittan min Syawal. Ya. Jadi fokus kita adalah bagaimana ibadah-ibadah yang bisa kita lestarikan, kita istiqomahkan, maka kita istiqomahkan dengan baik. Tentu tetap dengan berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Bismillah, ini ada pertanyaan lagi, izin bertanya. Keluar dari oke. Apabila kita sholat dengan tidak menghadap kiblat karena tidak tahu, kemudian tidak ada yang mengingatkan, namun dalam sholat kita mendengar ada yang bilang kalau arah kita salah, tangannya menunjukkan arah. Pertanyaannya, apa kita harus membatalkan sholat atau melanjutkan? Yang kedua, apabila kita meneruskan sholat sampai selesai baru kita dikasih tahu kalau salah, apa kita harus mengulang sholat? Kalau yang pertama, ya, penjelasan pertanyaan, apabila kita sholat tidak menghadap kiblat karena ketidaktahuan dan tidak ada yang memberitahu, tidak sama sekali ada yang memberitahu, ya, kita sholat berdasarkan keyakinan bahwa itu arah kiblat. Karena tidak mungkin seorang itu sholat asal menghadap, pasti diawali kemana ini arahnya ini. Karena ketidaktahuan, akhirnya dia memutuskan arah yang dia yakini pada saat itu. Jika itu kondisinya nggak ada orang, atau sebelumnya dia sudah mencari orang menanyakan, ya, tidak ada yang bisa memberitahu, maka kondisi ini tidak menjadikan kemudian dia harus mengulang sholatnya. Ya. Nah, ini gambaran yang pertama, kondisi yang pertama. Kondisi yang berikutnya, di pertengahan sholat ada yang memberitahu arahnya, sholatnya salah, bahkan ditunjukkan arahnya. Maka apa? Kita tidak perlu membatalkan sholat kita. Yang kita lakukan adalah kita merubah arah kiblat kita sesuai dengan yang ditunjukkan. Ya. Jadi sebagaimana ketika ada perubahan arah kiblat pada zaman, makanya ada Masjid Kiblatain, ya,
Di Madinah itu ada Masjid Qiblatain. Itu ketika ada perintah dari Allah untuk merubah arah kiblatnya, pada saat itu Nabi tidak membatalkan sholat. Nabi tinggal merubah arah. Ya. Tinggal merubah arah, ya. Bergerak, ya jelas bergerak. Dan itu tidak, pergerakan itu tidak membatalkan sholat. Karena apa? Karena gerakan yang dilakukan adalah gerakan dalam rangka, masih dalam rangka sholat. Bukan tidak ada kaitannya dengan sholat. Yang nggak boleh bergerak itu bergerak yang tidak ada kaitannya dengan perkara sholat. Itu. Gerakan yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan perkara sholat itu membatalkan sholat. Adapun gerakan yang berkaitan dengan sholat, masih berkaitan dengan sholat, yang kaitan di arah, salah arah kiblat, kemudian ada yang memberitahu, bahkan ditunjuk dengan tangannya, atau sejadah kita itu diarahkan ke arah kiblat yang sebenarnya, maka kita tinggal merubah posisi kita. Dan tidak perlu membatalkan sholat dan memulai dari awal lagi. Kemudian gambaran yang berikutnya, kita sholat ke arah kiblat yang salah. Kita tahu setelah selesai sholat. Terdengar ya Bu ya? Atau sebentar saya lanjutkan ya. Baik Ibu-ibu, gambaran yang berikutnya adalah seorang yang sholat dengan arah kiblat yang salah. Dia mengetahui itu setelah selesai, kemudian mendapati orang memberitahu bahwa tadi sholatnya salah arah. Maka apa yang dilakukan? Kalau dia mendapati kesalahan itu masih pada waktu yang masih ada waktu sholatnya, maka dia perlu mengulang sholatnya. Ya, perlu mengulang sholatnya. Jika gambaran ya sholatnya seperti tersebut, jadi tahu salah ketika sudah selesai dan kemudian baru ada yang memberitahu. Ya. Jika masih ada sisa waktu sholat tersebut, maka segera diulang ya, ke arah kiblat yang benar. Demikian, wallahu a'lam. Semoga dipahami dan bermanfaat. Kami cukupkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.